Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. 24 jam dalam kehidupan kita, pasti ada dosa atau kekhilafan yang diperbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Padahal tujuan hidup setiap muslim adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kedamaian kehidupan di surga kelak. Lalu bagaimana mungkin kita meraih semua itu jika diri bersimbah dosa? Astagfirullahalazim. Iya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah merupakan salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa seorang hamba Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Istighfar merupakan suatu ibadah yang mulia dan menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga istighfar secara luas berarti rangkaian tobat seorang hamba yang diawali dengan mengucap astagfirullah dan dilengkapi dengan amalan soleh lainnya untuk menghapus dosa dan memperbaiki diri. Sebenarnya bagaimanakah kedudukan hukum istighfar itu sendiri? Yang pertama, istighfar hukumnya sunnah. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah. Sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah, serta waktu-waktunya semata-mata untuk kepentingan hambanya. Dalam hal ini istighfar ditujukan untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan kaum muslimin yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Hukum istighfar yang kedua, istighfar menjadi wajib hukumnya bagi seorang hamba yang telah berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135. Istighfar menjadi haram hukumnya apabila ditujukan untuk orang kafir, karena istighfar bagi mereka tidak ada manfaatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 6. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Pemirsa Mozaik Islam, istighfar adalah suatu hal yang harus dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak cukup hanya dilakukan sekali saja, tetapi harus terus-menerus dan senantiasa dijaga untuk memelihara kebersihan hati. Meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah laki-laki pilihan yang mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, tapi beliau selalu beristighfar. Hadis riwayat Bukhari menerangkan, Rasulullah bersabda, demi Allah aku beristighfar dan bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Dan tahukah pemirsa, selain akan mendapatkan ampunan dari Allah, banyak istighfar yang ternyata bisa mendatangkan beberapa keajaiban. Keajaiban pertama yaitu istighfar membuka jalan rizki seorang hamba. Pemirsa Mozaik Islam, seringkali kita merasa sulit sekali untuk menemukan jalan menuju rizki, meskipun sudah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Salah satu sebab terhalangnya rizki yaitu karena dosa-dosa kita. Keajaiban istighfar juga akan terasa dikala seorang hamba merasa sedih. Hendaklah ia memperbanyak istighfar, karena Allah akan mengganti kesedihannya dengan kegembiraan. Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Pemirsa Mozaik Islam, istighfar seorang hamba juga sangat menyenangkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, jika Allah begitu gembira dengan taubat seorang hamba, lalu apalagi yang mungkin terjadi kecuali ampunan dan kebahagiaan yang akan didapat oleh seorang hamba. Karena niscaya Allah akan memberikan ridhonya dan menyelamatkan orang-orang yang bertaubat dari api neraka. Banyak istighfar juga dapat mengusir setan yang senantiasa mengganggu seorang hamba. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim menerangkan, sesungguhnya syaitan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hambamu selagi ruh mereka ada di dalam badan. Mereka masih hidup. Maka Allah menimpalinya, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan beristighfar kepadaku. Jika seorang hamba hampir tergelincir dalam perbuatan dosa, kemudian ia ingat kepada Allah dan segera beristighfar, sehingga tidak terjerumus ke dalam dosa, maka syaitan akan sangat kecewa dan putus asa dalam memenuhi janjinya mengganggu manusia. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita semua. Wassalamualaikum. Or are we so blind to push it all aside?